adik-adik semuanya, apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes. Puji Tuhan. Hari ini kita boleh bersama-sama kembali lagi. Kita mau ibadah sekolah minggu. Adik-adik yang terkasih, semuanya boleh duduk yang manis ya. Tidak ada lagi yang ngobrol, tidak ada lagi yang masih makan dan minum. Ya, kita mau fokus datang kepada Tuhan. Pagi hari ini kita mau menyembah Tuhan. Kita mau naikkan ucapan syukur. Semuanya bernyanyi ya, tidak ada yang berdiam diri. Ketika kita menyembah, semua ikut menyembah ya. Oke, baik adik-adik. Mari lipat tanganmu, tutup matamu. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Jikalau kami boleh bangun, kami masih dapat membuka mata kami masih dapat bernafas, itu semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami mau mengucap syukur. Datanglah, masuklah dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita naikkan pujian, Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Semuanya bernyanyi. Memimpin menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hati. Memimpin menuntun, setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua. Memimpin menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosa. Sucikan, kuduskan, sucikan, kuduskan semua. Sekali lagi, sucikan, sucikan, kuduskan semua dosaku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Katakan Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik, Engkau sangat baik, Engkau sangat baik, Engkau sangat baik. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami mengucapkan terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Sekarang kami mau bertepuk tangan bagi-Mu. Kami mau melompat bagi-Mu Tuhan. Kami mau lebih lagi bersorak-sorai bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji Tuhan lebih lagi. Haleluya, kita sama-sama katakan amin. Oke, siap-siap ya. Laskar Kristus, joy, 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 sukacita, sukacita, uy, uy, uy. Oke, Kakak Amel lihat masih ada yang belum berdiri. Sekali lagi ya, lebih semangat lagi. Sekali lagi ya, siap? Laskar Kristus, joy, 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 sukacita, sukacita, uy, uy, uy. Oke, kita mau naikkan pujian big and small. Semuanya boleh bergerak ke kanan, boleh bergerak ke kiri, bertepuk tangan. Sekali lagi ya. Short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan. Semua katakan sa sa sa. Sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye 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 ye, sa sa sa, aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan. Sekali lagi katakan sa aku bisa. Sa aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Semuanya ke bawah. Ye 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 ye, sa aku bisa. Ta ta ta, bertalenta. Bersama Tuhan, aku bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi bersama Tuhan. Bersama Tuhan aku bisa. Semuanya kita bisa ya. Oke, karena apa? Karena ada Tuhan. Oke, adik-adik yang terkasih, silakan duduk kembali. Tetap dalam keadaan sikap yang manis. Kita akan mendengarkan
firman Tuhan. Oke adik-adik, mari kita lipat tangan kita. Kita tutup mata kita. Kita mau dengar apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam hidup kita. Ya, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu, mari dengan sungguh-sungguh kita buka hati kita. Kita terima firman Tuhan. Mari kita naikkan pujian. Tuhan, tenangkanlah hatiku. Dengar-dengaran, agar dengar-dengaran, taati firman Tuhan, jadikan ku Allahmu. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Tuhan, tenangkanlah hatiku untuk mendengarkan, mendengarkan firman-Mu, agar kami dengar-dengaran Tuhan, agar dengar-dengaran, taati firman Tuhan, jadikan ku Mari kita angkat tangan, katakan haleluya. Sekali lagi haleluya. 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 Walaupun kecil tubuh kami Tuhan, walaupun kecil tubuhku ini, tapi kau walaupun kecil tubuhku ini Tuhan, walaupun kecil tubuhku ini, tapi kau memandangku. Adik-adik semua, lama kita tidak berjumpa. Gimana kabarnya kalian semua? Ayo, angkat tangannya. Siapa yang kabarnya baik, angkat tangannya. Oke, saya yakin dan percaya adik-adik semua dalam perlindungan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan, dan kita semua sehat semua. Kembali saat ini kita akan belajar tentang firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat penyertaan-Mu, terima kasih untuk perlindungan-Mu dalam kehidupan kami. Sebentar kami mau belajar tentang firman-Mu, Kau berkati kami semua, berikan hikmat kepada-Mu supaya kami boleh mengerti tentang firman-Mu di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, saat ini adik-adik kita akan belajar tentang firman Tuhan. Ayo, siapa yang masih ingat minggu kemarin yang ngajar siapa? Ayo, angkat tangannya. Siapa yang ingat? Iya betul, Kakak Maria kemarin yang mengajar. Ayo, tentang apa? Ada yang masih ingat tentang apa? Ayo, tentang 5 apa? 5 wanita yang bijak dan apa? Iya betul. Kemarin Kak Maria membawakan firman tentang 5 wanita yang bijak. Sekarang kakak mau membawakan tentang
tema kasih, yaitu kita mengasihi semua orang. Yuk kita buka Alkitab kita, yuk kita buka bersama-sama di dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Kakak bacakan ya buat adik-adik semua ya. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sang manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk menarikkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapa sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Dia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati." Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, juga ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Nah, di sini itu sampai nanti ayat yang ke-37. Ya, adik-adik pernah mendengar kata K-A-S-I-H? Apa itu? Kasih, benar. Nah, adik-adik pernah melihat simbol kasih? Apa itu? Biasanya kalau orang dulu gambar hati. Nah, itu simbol dari kasih. Kasih itu sama dengan apa persamaannya? Sayang. Nah, coba adik-adik, siapa yang adik-adik sayangi di rumah? Ayo, sebutin siapa? Ayo. Ya, papa, terus mama, terus adik, kakak, om, tante, kakek, nenek. Ya, semua adik-adik pasti sayang kepada mereka semua. Tetapi kakak mau tanya, gimana kalau ada orang yang ngisengin adik-adik? Adik-adik sayang sama dia enggak? Pasti berpikir, ngapain orang dia jahat sama saya? Pasti dalam hati kalian seperti itu. Kalau ada yang jahat sama adik-adik, pasti adik-adik apa? Balas enggak kalau dicubit? Pasti pengen nyubit balik. Tetapi kita saat ini akan belajar tentang kasih, yaitu mengasihi sesama. Tadi diceritakan Tuhan Yesus pada waktu ada seorang yang lagi berjalan, ya kan? Di tengah jalan dia tuh orangnya jalan dari kota satu ke kota yang lain. Di tengah jalan ada seorang yang merampok dia. Tidak hanya dirampok, tapi dia dipukulin, dia kesakitan. Habis itu diceritakan tadi sampai setengah mati, udah gak bisa ngapa-ngapain lagi. Habis itu ditinggal pergi sama perampok-perampok itu. Lalu ketika orang itu dalam keadaan sekarat, lewatlah seorang yang biasa mengajar di rumah ibadat, yaitu seorang imam.
dia melihat, ih, orang itu kenapa? Kok sekarat seperti itu? Coba tebak, dia menolong apa tidak? Ternyata tidak, dia lewat aja sebelum melihat gini aja. Lalu yang kedua, lewat juga orang yang bekerja di tempat ibadah, yaitu seorang Lewi. Dia juga lihat, ada orang yang tergeletak, ada orang yang sekarat. Ayo adik-adik, tadi di cerita tadi orang Lewi tadi menolong nggak? Benar, tidak menolong. Dia melihat aja, malah langsung menjauhi, ditinggal pergi. Lalu yang ketiga, datanglah, lewatlah seorang apa tadi katakan? Orang mana? Orang Samaria. Betul, orang Samaria. Tahu nggak adik-adik, bahwasanya zaman dulu orang Samaria itu dibenci oleh banyak orang. Orang nggak suka sama orang Samaria. Coba adik tebak, kira-kira dia menolong orang dalam tadi nggak? Ayo, siapa yang tahu? Betul, dia menghampiri orang yang sekarat tadi. Tidak hanya menghampirin aja, tetapi dia membersihkan luka-lukanya. Dia ngasih obat, diobatin. Sehingga apa adik-adik? Dia punya pengharapan untuk hidup lagi. Ayo, dari ketiga orang itu yang memiliki kasih siapa coba kira-kira? Ayo, siapa yang tahu? Yang memiliki kasih, yang pertama imam, yang kedua Lewi, atau orang Samaria? Siapa adik-adik? Betul, orang Samaria. Orang Samaria itu ternyata yang mempunyai kasih. Dia melihat orang yang sekali rampok tadi, tidak hanya tinggal diam, tapi dia menghampiri, dia bersihkan lukanya, dia balut lukanya. Tidak hanya itu saja, dia angkat orang itu ke keledainya. Tidak hanya itu lagi, dibawanya dia ke penginapan. Tidak hanya itu lagi adik-adik, di situ dia membayar penginapan lagi. Itu lihat, ya kan? Begitu besar kasih orang Samaria itu tadi, yang notabene-nya orang tidak suka sama dia. Nah, itulah kasih. Kasih itu tidak hanya perlu banyak bicara, tapi yaitu perlu tindakan. Adik-adik, ayo, siapa yang di rumah kakak sama adik suka berantem? Ayo, ketika adiknya iseng, nyubit sekali, abangnya gimana? Diam aja apa cubit 2 kali? Pasti cubit lagi. Nah, sekarang kita udah belajar tentang kasih, ya. Jadi kalau adiknya nyubit, jangan cubit balik. Dikasih gede, cubit itu sakit, tidak boleh nyubit lagi, ya. Jadi kalau temennya yang nakalin adik-adik balas enggak? Ayo, setelah mendengar cerita kakak tadi, kita harus mengasihi semua orang. Iya betul, nggak boleh balas, kasih tahu, nggak boleh seperti itu, ya. Kalau orang jahatin kita, dia kesusahan, kita bantu lagi nggak? Harus kita bantu, ya kan? Kasih itu perlu tindakan, tidak hanya di mulut saja, ya. Adik-adik di rumah, ayo, siapa yang disuruh mama papanya? Kalau abang, tolong bantu mama sapu halaman, pasti ada yang nggak mau mah. Tapi saya yakin adik-adik semua nggak ada yang seperti itu, pasti langsung ya mama, langsung ambil sapu. Kalau anak-anak sekolah di tangan permata, pasti baik-baik semua, nggak ada yang suka apa? Marah, nggak ada di situ. Saya yakin dan percaya adik-adik semua adalah adik-adik yang hebat, yang baik, yang mempunyai kasih dalam diri adik-adik semua. Karena itu kita harus praktekkan, kita harus buktikan kasih dalam diri
kita ini. Tuhan mengasihi kita. Kita juga harus mengasihi sesama manusia, kepada siapapun itu, baik orang yang baik sama kita maupun juga orang yang berbuat jahat sama kita. Kita harus mengasihi mereka. Nah, adik udah paham tentang kasih? Kakak akan tutup firman Tuhan saat ini. Kakak akan tutup dengan cerita. Di hutan, ya kan? Ceritanya di hutan, adik-adik. Ayo, di hutan ada hewan apa aja? Coba. Di hutan. Siapa yang tahu? Ular. Iya, ada ular. Apa lagi? Yang di hutan. Ada kelinci, ada nggak ya? Mungkin ada. Apa lagi? Yang apa? Manke. Ada. Nah, di sini suatu hari di hutan ini ada angin kencang, angin yang angin yang kencang, namanya apa? Angin apa? Angin topan. Semua pohon bergoyang-goyang, dahan semua ada yang patah, pohon ada yang tumbang. Dari siang, sore sampai pagi, hujan itu, badai itu baru reda. Angin itu baru berhenti. Ketika angin berhenti, ya kan, ada kalau yang di daun nempel, dia yang bisa berubah, yang biasanya dari ulet jadi apa, adik-adik? Kepompong. Ya betul, ada kepompong di situ. Dia nempel di dahan, udah jatuh di bawah. Nah, hari pagi anginnya udah reda, ada seekor semut keluar dari sarangnya. Hei, kasihan kamu, kepompong, bagusan baikan saya, ya kan? Ketika angin kencang datang, saya bisa sembunyi, saya bisa lari ke rumah saya. Kamu kepompong, kamu jatuh kan dari pohon, kamu gak bisa kemana-mana, kamu cuma diam aja. Lebih baik saya punya kaki, saya punya badan, saya bisa kemana-mana. Ketika angin datang, saya bisa bersembunyi, kamu tidak bisa ngapa-ngapain. Tapi dalam hati kepompong ini diam aja. Suatu ketika, beberapa hari kemudian, sang semut ini lagi jalan-jalan di hutan. Saking asiknya dia jalan-jalan, dia tidak melihat ada apa, adik-adik? Lumpur. Ada lumpur. Nah, semut ini kita nggak tahu udah masuk dalam lumpur. Adik-adik bisa lihat nggak? Kalau semut jalan di lumpur, bisa nggak dia? Tidak bisa. Dia berusaha gimana pun, dia nggak akan bisa keluar dari lumpur itu. Lalu datanglah sesuatu yang indah, terbang dia. Dia bersayap, yang warnanya indah. Apa namanya, Dedek? Iya betul, kupu-kupu. Kupu-kupu terbang. Lihat ke bawah. Itu kan semut yang ngolok-ngolok saya waktu itu. Dihampirinya semut itu, dia terbang di atas. Semut, ngapain kamu? Kupu-kupu, tolong saya, bantu saya. Saya terjebak dalam lumpur, saya nggak bisa keluar dari lumpur. Tetapi kupu-kupu ini gimana ya, adik-adik? Ditolong apa tidak? Iya betul, ditolongnya semut itu, dihampirnya semut itu, yang benar diangkat semut itu, ditaruh ke tempat yang kering lagi. Hei semut, tahu nggak kamu siapa aku? Aku adalah kepompong yang kamu hina dulu, yang kamu olok-olok dulu. Sekarang saya udah berubah jadi kupu-kupu yang indah. Akhirnya sang semut, kupu-kupu, mohon maaf, saya minta maaf, saya kilaf, saya tidak bermaksud menghina kamu, mengolok kamu, saya mohon maaf nih. Tapi kupu-kupu itu bijak. Itulah hidup. Kamu jangan suka menghina orang, kamu jangan suka menghina yang lain. Suatu saat kamu akan membutuhkan
orang lain itu. Akhirnya si semut ini berjanji, kupu-kupu saya berjanji, saya tidak akan mengolok-olok siapapun yang ada di hutan ini, dan saya akan menebar kebaikan pada siapapun. Akhirnya mereka berdua jadi sahabat. Ini adalah bukti kasih dari kupu-kupu tadi. Seperti orang Samaria tadi, meskipun dia itu tidak diharapkan, meskipun dia itu diolok, dihina, diejek, tapi dia tetap apa adik-adik? Membalas kejahatan dengan kejahatan? Tidak. Tapi dia membalas dengan kebaikan. Udah paham adik-adik sampai di sini? Iya. Kita sudah belajar tentang kasih, yaitu mengasihi semua orang. Kalau mengasihi orang yang baik sama kita itu biasa. Tapi kalau mengasihi orang yang tidak baik sama kita, itu luar biasa. Saya yakin percaya kita akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Oke. Nah, saat ini kakak punya satu ayat hafalan, ya. Yuk kita buka bersama-sama dalam Lukas 10 ayat 27b. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ya, Lukas berapa tadi adik-adik? Lukas 10 ayat 27b. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita akan tutup ibadah kita. Kita tutup sekolah minggu ini. Bila kita tak menebar kebaikan, kita menebar kasih kepada semua orang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami telah belajar tentang firman-Mu. Kami belajar tentang kasih, untuk kami boleh mengasihi sesama kami. Ajar kami untuk menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. God opens up